Yang penting kan adalah upaya untuk menyelamatkan dan merawat tanaman durian kita dari gangguan hama. Itu yang lebih bahaya lagi hama daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani durian. Ketemu lagi bersama saya Rudian Putra. Sahabat tani, di sini saya Rudian mau melakukan kegiatan, yaitu kegiatan surat-coret pada batang tanaman durian, yaitu batang primer, batang utama ya, dan batang sekunder ya, kalau memang itu ada yang terpapar dan ada yang tidak terpapar. Di sini saya cara mudah lah ya. Ini versi saya untuk menghindari penyakit penggerek batang atau serangan ulat penggerek batang pada batang tanaman durian yang biasanya itu mengakibatkan tanaman durian itu berlendir ya, mengeluarkan lendir, lalu kita tidak dibiarkan maka akan menyebabkan kematian. Dengan bahan apa saja yang saya akan siapkan dipoles ke batang utama tanaman durian di sini. Seperti biasa, seperti di video saya sebelumnya, yaitu obatnya tak lain adalah Antracoldan Decis yang biasa saya gunakan juga untuk melakukan pengobatan tanaman durian yang sudah terserang oleh penyakit penggerek batang. Kemudian dilukai, berbentuk opa, kemudian dimasukin kapas ya. Setelah dibuburkan bahan fungisida dan insektisida, kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang sudah diserang oleh penyakit penggerek batang, lalu kemudian dibalut dan dibungkus ya oleh kain. Namun di video kesempatan sekali ini metodenya tidak seperti itu, karena ini mencegah ya, bukan melakukan preventif atau perawatan pada batang tanaman durian. Ini mencegah saja sebelum terjadi serangan pada pohon durian yang sudah sebelumnya, dijadikan pengalaman ya. Kegagalan akan saya jadikan pengalaman ya. Jadi jangan menyerah dengan suatu kegagalan, karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Yang penting kita tetap semangat dan yakin alias confident in Allah. Segala sesuatunya insya Allah akan menuai hasil. Sekalipun ikhtiar tidak menjanjikan hasil, yang penting kita tetap yakin ya sahabat ya. Dan insya Allah di kemudian hari lambat laun, apa yang akan kita tanam maka itu pula yang akan kita tuai. Begitu juga menanam durian. Baik, simak terus videonya sampai selesai. Saya akan melakukan metode perawatannya dengan bahan-bahan apa saja yang akan saya siapkan dan saya poleskan ke batang tanaman durian yang sudah ditanam di kebun untuk menghindari serangan penggerek pohon durian Nusangking ya sahabat. Terima kasih. Yang usia sudah 3 tahun nih. Kemarin ya banyak masalah sebenarnya. Ini rimbun juga di sini nih. Tadinya dahannya ya, cabangannya gitu. Nah di sini bekas-bekas luka penggerek batang tuh, yang dulu saya lengah ya sahabat. Dan bukan cuma satu, banyak di sini. Ya. Namun di video kesempatan saya kali ini, saya akan membalut dengan bahan bubur fungisida, yaitu Antracoldan Decis ya, merek dagang. Dicampur, dibuburkan gitu ke dalam wadah. Lalu kemudian akan saya poles untuk jaga ya, karena saya di sini sebagai pekebun, bukan di lahan ini aja yang saya rawat tanaman durian, di kebun saya yang lainnya juga. Baik, akan saya lihat ya cara menghindari penyakit penggerek batang pada tanaman durian atau batang pohon durian. Usahakan bawahnya kan harus tidak ada banyak rumput, hindari kelembapan gitu ya alasannya. Ini di triple planting. Ini salah satu pohon durian yang sudah saya balut dengan bahan fungisida dan insektisida. Jadi untuk fungisidanya yaitu untuk menghalau jamur ya. Jamur itu kan bisa, apalagi jamur upas, bisa bikin ranting kering dan berguguran, bisa habis dan gundul mati gitu. Untuk insektisidanya hindari rayap serta ulat penggerek batang. Ya, makanya saya poles, tidak disemprotkan, karena sering terjadi pada batang dulu kalau memang penggerek batang menyerangnya sahabat, tanpa kita sadari, karena susah dilihat oleh kasat mata. Jadi semakin ekstrim curah hujan, dia semakin
banyak di situ di bawah tanah ya. Datangnya bukan lewat penyebaran lewat angin. Jadi dicecer oleh air hujan maka menyebar ke batang tanaman durian kita. Apalagi di bawahnya terlalu lembab. Lembab dan banyak rumput. Kemudian kita biarkan. Maka di situ akan sangat rentan sekali terpapar oleh penggerek batang. Di sini bahannya yang sudah saya siapkan, yang saya bubur ya. Saya buburkan untuk pencegahannya. Ini untuk usia durian 1 tahun. Triple replanting. Semoga tidak terjangkit oleh penyakit penggerek batang, bawor, musangking, dan montong. Baik, saya akan lanjut yang barusan, yang pohon durian musangking. Nah ini dia, usia pas 3 tahun, yang 1 tahun kemarin diserang oleh penggerek batang, maka akan saya poles di sini. Dan jangan lupa pakai masker ya, supaya aman dari bahan aktif kimianya dari racun fungisida, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut aja. Kalau nanti memang luntur, ya masih ada bahannya ditambahin lagi. Jadi ini bukan cat ya, sahabat ya. Bukan cat kalau versi saya. Bukan cat, ataupun saya ini tidak pakai dolomit juga. Ada yang pakai dolomit juga ya. Tapi yang pentingnya itu kan racun fungisida dan insektisidanya saja. Bahan pestisida bisa dipoleskan seperti ini. Yang penting kan adalah upaya untuk menyelamatkan dan merawat tanaman durian kita dari gangguan hama. Itu yang lebih bahaya lagi, hama, daripada musim kemarau atau apa ya. Biar musim hujan, kalau hama sudah menyerang, tahu sendiri lah ya. Luntur nanti kasih lagi, luntur kasih lagi, otomatis kan ini tidak akan abadi. Yang penting kita mencegah aja sebelum kita mengobati, karena ini sifatnya protektif ya untuk bahan fungisidanya seperti antrakol. Artinya dia hanya melindungi, dia tidak mampu untuk mengobati. Dan saya akan ke sana nanti. Yang di atas sudah banyak yang saya oles dengan racun insek dan fungisida. Ini kan sayang, batangnya aja sudah sedih gini. Jika kita dibiarkan lalu mati ya. Untuk berapa bulan sekali misalkan ya, ada yang nanya. Ya lakukan selama musim hujan dan oles kembali setelah ini udah mulai luntur ya. Kita di sini bukan menggurui, hanya sharing saja. Ini berlaku untuk pemula dan untuk senior tidaklah, karena mungkin senior sudah paham, lebih paham dari saya. Dan kadang ada juga senior berkebun tapi dia belum nemu ya kan metode-metode seperti ini, ya silahkan ditiru, tidak pun tidak apa-apa. Jadi sekaligus ada yang terpapar oleh jamur Opidium complecten yang merusak kortek pada batang tanaman durian, bisa sahabat dipoles seperti ini. Kalau saya belum lah untuk melakukan pemupukan kembali, karena saya belum berani melakukan pemupukan ketika saya belum ngecek pH tanahnya.
paling tidak ada upaya. Saya bukan nggak mau ya pakai puradan tuh di bawahnya, karena puradan itu bisa dipercaya bisa melemahkan pH tanah. Maka dari itu puradan itu berlaku di tanah yang alkalin, sifatnya tidak netral, apalagi asam ya. Karena kalau di tanah asam dia makin asam pakai pakai puradan. Yang netral aja bisa lambat laun bisa lemah. Ya kira-kira ini 1 meter dari jangkauan tanah sampai dari permukaan tanah sampai ke atas. Kalau tidak kuat sikat gigi kan. Ya kita kalau nggak kreatif kan tahu sendiri kan, kita nggak akan ketemu masalahnya. Karena pohon yang bikin pohon durian mati itu kan bukan faktor cuaca alam dan lingkungan saja, melainkan faktor-faktor eksternal ya, seperti hama. Oke, kiranya ini cukup. Dan akan saya lanjut ke tanaman durian samping saya yang usia 2 tahun. Baik, saya akan pindah ke yang kemarin ini dikasih POC ya. Dan alhamdulillah ada perkembangan. Ini dia musangking yang ada di sudut kebun saya. Usia sudah 2 tahun, akan saya poles juga. Oke, sebelum saya melanjutkan video, saya undur diri dulu di video ini seputar tentang tanaman durian, melakukan pembalutan pada batang primer supaya tidak diganggu oleh hama penggerek batang atau ulat penggerek batang yang diam di dalam tanah. Kemudian penyebarannya dicecer oleh air hujan, lalu menyerang batang tanaman durian kita serta ke dahan-dahannya. Jadi kalau tidak diupayakan metode-metode perawatan seperti ini, seperti pencegahan, sangat berbahaya. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengikuti. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung. Semoga ini bermanfaat. Dan khususnya untuk para petani durian, pemula maupun senior, semoga pertanian duriannya ya sukses serta dimudahkan segala urusan. Pohon duriannya juga segera berbuah yang belum berbuah dan tidak diganggu oleh hama, baik faktor alam, cuaca, dan lingkungan. Serta cepat mengabdi para tuannya. Dan terima kasih banyak dari saya seputaran tentang tanaman durian. Pengobatan itulah cara mencegah datangnya penggerek batang pada tanaman durian kita yang ditanam. Terima kasih dan salam hormat Rudian Purta, salam petani Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.